Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi di pembahasan gue kali ini, di video gue kali ini, di konten gue kali ini, apaan sih? Pokoknya itu. Gue bakal ngasih tahu kalian 10 fakta mengejutkan dari Squid Game. Bener. Kalian tahu kan Squid Games apa? Gue yakin banget kebanyakan dari kalian pasti udah pada tahu Squid Game itu apa. Yaitu sebuah serial, salah satu serial unggulan dari Netflix original yang berhasil menarik perhatian dunia. Ya, pasti banyak yang tahu lah, orang emang udah gue internasional gitu coy, anjir. Yang beralur cerita tentang sejumlah orang yang berjumlah 465 orang berpartisipasi mengikuti sebuah permainan anak-anak yang berhadiahkan uang yang sangat banyak namun nyawa taruhannya coy. Ternyata serial yang mengangkat sebuah kisah survival ini diselipi begitu banyak fakta yang mungkin kalian belum ketahui. Jadi ini dia 10 fakta mengejutkan serial Squid Game. Oke, lanjut. Oke, yang pertama, naskahnya selesai ditulis pada tahun 2009. Namun ditolak, guys. Tadinya ditolak. Hwang Dong-hyuk selaku produser dan penulis Squid Game menyatakan bahwa naskahnya telah ditulis sejak 2009. Namun ditolak investor karena jalan ceritanya yang rumit, kompleks, dan brutal. Jadi dulu tuh Squid Game ini udah ditulis sejak tahun 2009, namun ditolak karena kisahnya tuh yang sangatlah brutal gitu, kompleks dan rumit. Dan kini Squid Game diterima karena mencerminkan kondisi masyarakat yang kompetitif di kehidupan. Sekarang diterima karena itu tadi. Squid Game yang dulunya diragukan sekarang menjadi salah satu serial populer yang paling banyak ditonton. Bisa dibilang dulu ditolak, sekarang bergejolak coy. Bergejolak nggak tuh? Oke, sekarang lanjut ke poin yang kedua. Terinspirasi dari hobi membaca komik. Ide mengangkat Squid Game ke sebuah serial sudah dipikirkan sang sutradara sejak 2008 yang terinspirasi dari hobinya membaca buku komik coy. Hwang Dong-hyuk sudah lama gemar mengunjungi toko buku komik. Ya, emang dulunya sering baca komik berarti. Setelah membaca beragam kisah dari buku komik, ia terinspirasi mengangkat kisahnya ke sebuah drama. Karena dia sering buku komik dan terinspirasi dari buku komik itu, dia tuh akhirnya mengangkat sebuah kisah itu menjadi sebuah kisah drama yang berjudul Squid Game. Ya udah, lanjut. 3. Mulai syuting pada tahun 2020. Mulai syutingnya tuh tahun 2020. Pemeran Squid Game ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2020, namun syuting awalnya terpaksa dihentikan karena sebuah wabah COVID-19 di Korea Selatan. Jadi si pemeran Squid Game ini awal ditetapkannya tuh pada tanggal 17 Juni 2020, dan syuting awalnya pun dijadwalkan pada tahun 17 Agustus 2020 juga. 1 bulan setelahnya lah bisa dibilang ya. Dan akhirnya terpaksa diberhentikan karena ada wabah COVID-19, jadi nggak jadi syutingnya tuh, nggak jadi, udah ditetapkan terus gak syuting. Sehingga Squid Game pun kembali dijadwalkan syuting pada September 2020. Akhirnya dilaksanakan lagi pada September 2020 coy. Oke, lanjut yang keempat. Dikenal sebagai Round 6. Judul serial ini awalnya digarap sebagai Round 6. Oh, jadi judul awalnya itu emang Round 6, bukan Squid Games, guys.
Pada September 2019, Netflix mengumumkan bahwa mereka akan merilis serial Korea yang berjudul Round 6, ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Jadi dulu tuh namanya Round 6, tapi nggak dijelasin kenapa diubah jadi Squid Game, itu nggak dijelasin. Ya udah lanjut deh. Penggunaan ragam properti dan desain lokasi yang sesungguhnya, coy. Ketika mengunjungi lokasi syuting, para pemeran Squid Game terkejut dengan desain lokasi dan penggunaan propertinya. Ukuran dan setiap detail kecilnya benar-benar diperhatikan. Jadi dari detail kecil besarnya, tema anak-anaknya, pokoknya sampai kelihatan anak-anak banget gitu, dan detail kecilnya tuh diperhatikan banget. Bisa dibilang niat banget sih ini, coy, niat banget. Hwang Dong-hyuk menekankan bahwa ia meminimalkan penggunaan efek komputer demi menggarap serial yang lebih nyata. Jadi Hwang Dong-hyuk ini meminimalkan penggunaan editing komputer demi mendapatkan hasil yang lebih nyata gitu. Iya, bisa dibilang itu dia niat banget tadi. Niat banget, coy. 6 kontras warna seragam antara peserta dan petugas. Para peserta memakai pakaian olahraga berwarna hijau, sedangkan petugas memakai pakaian berwarna pink disertai topeng hitam. Yaitu udah tahu, kalian juga udah tahu kan. Kontras kedua warna ini ditekankan untuk menunjukkan kelompok yang berbeda. Jadi tujuannya tuh emang untuk menunjukkan kelompok yang berbeda gitu. Ya, emang iya kan. Mengenakan seragam dengan warna yang sama juga tujuannya melambangkan penghapusan individualitas dan kepribadian, ujar Hwang Dong-hyuk ketika diwawancari salah satu majalah film Korea Selatan. Ngerti. 7 sejumlah 465 peserta betulan hadir. Serial ini mengisahkan sejumlah 465 peserta yang mengetahui kompetisinya ternyata mereka sesungguhnya hadir di lokasi syuting loh, tanpa berkurang satupun jumlahnya. Jadi 465 peserta ini betulan hadir, enggak tanpa dikurangi gitu jumlahnya, betulan hadir semuanya. Namun seiring berjalannya permainan peserta Squid Game pun perlahan-lahan berkurang karena tereliminasi. Jadi ini kan gamenya tuh kalau ada yang kalah tereliminasi, bunuh gitu, tembak kalau yang kalah. Jadi seiring berjalannya permainan, orang-orangnya tuh makin berkurang. Tapi 465 peserta tuh benar-benar hadir di lokasi syuting. Oke, langsung lanjut ke yang ke-8. Terinspirasi dari permainan anak-anak. Emang permainan anak-anak tadi udah dibahas juga. Terlepas dari elemen kekerasan yang menguras darah, ternyata Squid Game terinspirasi dari berbagai permainan anak-anak pada tahun 1970 hingga 1980. Contohnya permainan cumi-cumi, sejenis permainan tak menggunakan papan berukuran cumi-cumi yang ditarik dari tanah, serta Mugunghwa Hasblomet. Tulisan Mandarin, gua nggak bisa baca tulisan Mandarin. Tolol. Terinspirasi dari permainan anak-anak pokoknya udah. Lanjut ke yang ke-9. Squid Game merupakan serial multi-genre. Oke. Hwang Dong-hyuk tidak lupa memberi kejutan bagi para penonton. Serial permainan bertahan hidup ini mengandung elemen trailer horor serta drama yang diselipkan dark comedy sehingga membuatnya lebih menarik. Jadi si Squid Game ini genrenya bukan hanya satu. Serial ini bukan hanya satu genre, melainkan lebih dari satu. Pokoknya tadi itu yang gue sebutin coy. Ya, pokoknya yang tadi. Squid Game merupakan film trailer horor drama yang dinamis, penuh gaya dan edgy,
Selipan dark komedinya membuat drama ini lebih berkesan, jelas, lucu, lipoliti. Dari salah satu pengguna. Lanjut ya, Pak. Oke. 10. Diiringi background musik gamelan. Hah? Gamelan? Hello, motherfucker. Apakah Anda menyadari bahwa ada irama musik gamelan khas Jawa sebagai latar dan bagian musik scoring di awal episode Squid Game? Sadar nggak lu pada denger ada musik gamelan gitu? Kayaknya gua enggak deh. Ensemble musik zaman dulu ini biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Belum ada konfirmasi. Oh, belum ada konfirmasi. Jadi emang belum ada konfirmasi emang, tapi emang belum ada konfirmasi. Nanti dengerin lagi deh detailnya apa. Emang bener ada gamelan ini. Lu pada juga dengerin ya, nanti gue bikin penyimakannya di video selanjutnya deh. Oke, habis. Itu dia 10 fakta mengejutkan dari serial Squid Games, coy. Mungkin cukup sekian. Semoga mengobati rasa penasaran kalian tentang serial ini ya, teman-teman. Jadi, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. DJ Mansur ya. Siap, kasih itu.